Tapi kalau orang kaya Bingung. besok mau makan siapa? Siapa? Nah, kan bingung kan, khawatir kan, mau besok makan siapa? Pesaingku siapa? Nah, itulah kita selalu banyak dipenuhi kekhawatiran, baik itu soal uang, soal hubungan keluarga, soal hubungan kerja, ya semuanya gitu. Ini di tempat perusahaan kami, ini lagi pusing juga saya, ya. Karena gara-gara perang Iran sama Amerika dan Israel mempengaruhi seluruh ekosistem di dalam suplai barang. Jadi kami itu memproduksi obat apa? Air radiator, anggap aja air lagi air radiator. Ya. Dan salah satu bahan kemasannya kami menggunakan plastik, botol plastik dan jadinya. Itu sekarang ini harganya mengalami kenaikan 40%. Apa nggak murah? Sedangkan kami punya kontrak yang harus kami selesaikan. Dan kontrak itu tidak mempunyai klausul yang kalau misalnya terjadi kenaikan bahan baku itu kita bisa adjust. Jadi kami harus penuhi dengan harga kenaikan bahan 40% untuk kemasan aja, jilid atau botolnya. Apa nggak mudah? Jadi kan mudah sekarang. Tapi yang kembali lagi, ya mumet ya mumet, gitu. Tapi saya percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar di dalam setiap saat. Seperti itu, ya. Jadi jiwa hati-hati, hilangkan rasa kekhawatiranmu, ya. Salah satu dengan cara berdoa dan minta advice dengan teman-teman kita yang mampu untuk menyelesaikan. Kalau memang tidak mampu menyelesaikan, pasti dari satu-satunya saudara. Karena dalam satu kata dia akan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan. Ya, lanjut. Ya, berikutnya. Selain kita berdoa, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa, peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kita tahu Alkitab itu adalah apa? Kitab Alkitab adalah firman. Di dalam firman Tuhan itu tersedia jawaban terhadap segala permasalahan itu. Ya, maka dari itu dikatakan kalau Tuhan itu sempurna, jadi bacalah firman, carilah jawaban kebenaran di dalam firman. Ya, tidak ada ini memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Ini sesuatu yang sangat membingungkan. Loh, kok bisa Taurat itu membuat orang memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman? Ya salah satunya juga saya. Saya tidak pernah di bidang ini. Saya ini Tuhan berikan talenta kepada saya, multi talenta. Ya. Jadi di bidang manajemen saya oke, di bidang marketing saya oke, di bidang teks pajak saya juga oke. Ya. Jadi Tuhan memberikan kepada saya multi talenta. Dan itu dulu juga tidak pernah saya bisa dan juga tidak pernah mau tahu. Tapi secara tidak langsung Tuhan membawa saya kepada itu. Nah, gara-gara apa? Kita minta kepada itu. Memberikan kepada orang tak berpengalaman. Jadi saya bilang, Tuhan ini aku dapat. Gimana caranya? Kalau saya setiap kali doa pribadi, saya bilang setiap pagi, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberikan kepadaku perlindungan di waktu kami istirahat, dan sekarang kami mau beraktivitas hamba ini, tolong urapi hamba ini dengan hikmat dan kebenaran, sehingga apa yang saya pikirkan, apa yang saya katakan, dan apa yang saya lakukan
jadi raja dia tidak minta apa? Harta kan? Tidak minta berkat kekayaan kan? Tapi dia minta apa? Itu Pak. Tetapi Tuhan mengatakan, kalau hanya cuma meminta itu, maka di dalamnya aku akan memberikan kesayangan. Dan tidak ada yang seperti ini bahasa saya ya, bukan bahasa seperti Alkitab. Bahasa Alkitabnya lebih bagus. Ini saya ngomong secara sehari-hari. Tapi dia bilang tidak akan ada seperti itu. Yang lalu, sekarang dan yang akan datang tidak akan ada lagi seperti itu. Jadi pada waktu Tuhan mengurapi dengan iman kepada Salomo, Tuhan juga memberikan kekayaan, ketenangan, kekuasaan kepada Salomo. Biarpun di akhir kehidupannya dia salah. Ya. Oke, berikutnya kita bicara tentang roh. Roh itu adalah ya, roh itu adalah hubungan kita akan punya roh. Dan Tuhan itu adalah roh. Betul? Berarti kita harus bisa melakukan hubungan intim kita kepada roh Tuhan. Karena itu bahasa yang sederhananya. Karena saya kalau kasih bahasa teknis nanti ada pusing ya. Jadi roh kita juga selaras dengan roh Allah. Seperti itu bahasa kita. Nah, dikatakan di sini Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang akan. Untuk mengkonekkan roh kita dengan roh Allah. Bagaimana? Ini dikatakan di sini. Ya, jangan menjauhkan diri kita dari pertemuan ibadah. Ini yang memang untuk sekarang kalau kita ibadah sekarang ini berarti kita akan memuji menyembah Tuhan, ya, mendengarkan firman Tuhan. Itu sebetulnya tujuannya kan untuk mengonekkan roh yang ada dalam diri kita kepada roh Allah. Betul? Ya, kita selalu connect. Itu makanya jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan. Kita berfungsi sekarang ini itu supaya mengonekkan roh kita dengan roh Allah. Ya, waktunya sudah cukup. Kita terus kepada ayat berikutnya. Di Mazmur 1 ayat 1 dan 3 dikatakan kita baca sama-sama ya. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi kesukaannya ialah ketawa Tuhan dan menunjukkan bahwa itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang tanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak banyak daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi di dalam Taurat tadi dikatakan harus kita apa? Kita apa? Merenungkan. Ya, kita merenungkan. Apakah hanya 1 minggu sekali? Apakah hanya 3 hari sekali? Dikatakan di sini apa? Siang. Kalau siang dan malam berarti apa? Setiap saat. Setiap saat. Itu yang Tuhan renungkan kan? Siang dan malam. Ya. Karena kita tahu, kita kemudian saya katakan Alkitab adalah firman Allah. Di dalam firman Allah ada kebenaran. Jadi kalau kita mau hidup yang benar, kita selalu melakukan saja merenungkan Taurat siang dan malam atau Alkitab siang dan malam, atau artinya setiap saat kita merenungkan. Jangan mengabaikan. Teman-teman seringkali menjadi kita adalah MALAS. Malas.
Itu sekali kita seperti itu. Pernah saya, Tuhan, aku mau baca Alkitab. Ini dulu ya, ini cerita dulu. Tuhan, aku mau baca Alkitab satu hari satu pasal di pagi hari. Ya, janji sama diri saya sendiri dan Tuhan. Tapi kenyataannya meleset. Karena sudah apa ya? Nah, ini awal-awal bertobat, ini awal-awal bertobat. Jadi setelah saya berhenti segala macam, saya bertobat, saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau menemukan kawan Kristen dan lain. Aku rencananya kan waktu itu kan kita kan satu pasal saja itu banyak bagi saya. Lalu baru tobat gimana? Ya, baca satu pasal itu, wah itu sudah bagus sekali. Jadi saya janji, Tuhan satu pasal ya, di pagi hari ya, aku saya bangun ya, iya. Tapi pada kenyataannya jalan cuma 1 minggu 2 minggu, 3 minggu berikutnya, Tuhan aku pasti ngantuk. Tuhan aku pasti ngantuk. Repot ini Tuhan. Kasih ya, tambah nanti malam ya, nanti malam. Jadi kawan-kawan sama Tuhan loh, saya ini dulu, Tuhan nanti malam aja ya, baca kitabnya. Jadi gantinya kita tidak jadi malam dengan kesibukan kerja segala macam dari pagi sampai malam capek, masih lama lagi sama Tuhan. Ya saya ini kan gagal, saya kan makan. Jadi Tuhan besok saya capek, besok ya langsung 2 pasal. Jadi hari ini dan besok, lah kan saya mau lagi. Jadi saya besok langsung 2 pasal ya Tuhan. Udah, besok paginya sama, dan itu terus berlanjut. Tapi saya sudah sadar lagi. Setelah saya didewakan sama Tuhan, ya dengan persoalan, dengan masalah. Tidak Tuhan mengembalikan saya untuk belajar. Bukan untuk belajar, untuk baca Alkitab. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian biasakan yang tadi. Satu hari 1 pasal nggak apa-apa. Nah, tapi kalau bisa, ya paling tidak 2 pasal 1 hari. Ya. Saya sekarang sudah jarang melakukan itu. Dulu saya baca itu sekali baca, setiap pagi itu saya 5 pasal setiap hari. Tapi sekarang nggak terlalu seperti itu. Tapi saya bacanya itu kalau saya lagi kerja. Kalau saya lagi nganggur, saya buka buka HP saya, kan ada HP saya kan ada Alkitab suci. Jadi HP suci. Jadi saya ada Alkitab saya baca. Tapi nggak rutin, maksudnya nggak rutin, nggak setiap hari itu 5 pasal. Kadang-kadang saya banyak juga terima renungan dari teman-teman yang ada di kelompok saya baca. Ya. Termasuk Pak Paulus juga kasih saya sering ya, renungan-renungan. Ya. Tapi beliau kan tipenya tipe pengajar. Ya. Tipe pengajar, jadi bahasanya seringkali bahasa teknis. Kalau saya baca itu bahasanya bahasa teknis, ya. Tapi kalau itu saya belajar. Jadi saya belajar untuk terus membaca ayat-ayat Firman yang ada di dalam Alkitab. Ya. Kemudian kalau kita sudah bisa merenungkan Firman, saya percaya ini yang nanti akan kita lihat di dalam Galatia. Ya. Ayat-ayat. Nah ini ayat-ayat ini kan, ayat-ayat Mas ini kan, ya buah roh. Di dalam Galatia ayat 23, ayat 22-23, demikian firman Tuhan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesediaan. Kalau menentukan penguasaan diri, tidak ada hukum yang salah. Kalau kita sedang belajar Alkitab,
Belajar firman Tuhan, dan saya percaya kita akan punya Tuhan. Tapi kembali lagi, buah ini tidak mudah juga. Tapi kalau kita bisa taat melakukan, membaca, merenungkan, melakukan firman Tuhan, pasti kita akan punya. Ya, pertama dengan kasih, kemudian ditutup dengan apa? Pertama kasih buah itu, kemudian terakhir ditutup dengan penguasaan. Penguasaan diri ini saya tidak mau eksposisi di sini, tapi saya hanya mengatakan secara ringkasnya. Pertama, buah itu dibuka dengan kata kasih. Kalau kita diajarkan oleh Tuhan, kalau kita kasih karena Tuhan itu adalah kasih dalam 1 Yohanes itu, Allah itu adalah kasih. Kalau kita bisa melakukan semuanya itu, tetapi dengan kelembutan hati dan segala macam sampai terakhir di penguasaan diri. Kalau semuanya kita tidak bisa lolos di dalam penguasaan diri, mulai dari 1 sampai dengan 6, tidak akan bisa berjalan. Penguasaan diri juga harus kita diberikan untuk bisa menguasai diri kita sendiri. Kalau kita bisa melakukan itu semua, percaya Allah akan memberkati kita. Amin. Dan akan menyertai kita sampai selamanya. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa kami telah kembali diingatkan untuk kepada kami semua, Tuhan. Biarlah kami harus memelihara tubuh, jiwa, dan roh kami, supaya kami bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup. Dan biarlah Kau juga memberikan kekuatan kepada kami untuk dapat terus-menerus merenungkan Alkitab atau firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa lebih mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami bisa mengerti apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Tuhan, Hamba-Mu sudah selesai bicara, tapi kami percaya firman yang telah ditabur akan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Dan kami juga percaya, Tuhan, di dalam masa-masa kami Sabtu Sunyi ini atau Sabtu Suci ini, di mana Kau juga sudah turun ke dunia orang mati untuk mengalahkan maut. Dan melalui besok kami, melalui kebangkitan Engkau sudah mengalahkan maut, dan itulah menjadi kekristenan yang Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kebangkitan-Mu sungguh nyata, dan itu bukan dibuat-buat. Kebangkitan-Mu yang besok nanti kami rayakan, itu adalah kemenangan Engkau, dan untuk keselamatan yang sudah Kau berikan kepada kami di dalam penebusan dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami yang sudah menerima berkat firman pada hari ini. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada yang bertugas. Terima kasih untuk pelayanan Bapak Pendeta Roni, Tuhan memberkati. Bapak Ibu Saudara, kita sudah diberkati dengan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita, ya. Tubuh jiwa kita harus benar-benar hidup sebagai jemaat yang hidup sehat dan benar. Amin. Puji Tuhan, memberkati. Kita akan masuki puncak perayaan Paskah kita besok pagi jam 5 pagi, ya. Nah, tadi ditodong Pak Romennya sama Ibu, ya. Sepagi bisa ya? Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Besok kita akan merayakan Paskah subuh jam 5 pagi. Bapak Ibu Saudara, tidak ada pengumuman yang lain. Saya kira kita akan mempersiapkan diri kita
untuk besok pagi, dan mungkin saudara-saudara kita yang tidak hadir malam ini, ya barangkali sesuai ya nggak apa-apa, kita doakan mereka supaya nanti tahun depan kita akan lebih lagi. Kemarin kalau tahun ini sudah meningkat peserta kursanya 40 hari, nah nanti tahun depan meningkat lebih lagi ya peserta puasa maupun juga untuk pekan raya Paskah kita. Puji Tuhan, tidak ada yang lain. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau tutup di dalam doa. Mari teman-teman. Saya hanya mengingatkan besok pasca subuh, lalu jam 11 kita ada baptisan air untuk 3 remaja putri kita. Doakan supaya semua berjalan bertumbuh seperti yang Tuhan kehendaki. Saudaraku yang terkasih, engkau adalah jemaat yang hidup, yang sehat dan benar, dan Tuhan akan terus memimpin kita satu demi satu semakin sempurna di hadapan Tuhan, sehingga utuh, sempurna, memuliakan Tuhan dalam setiap bagian hidup kita tanpa kecuali. Tuhan menyertai engkau, dan sekarang pulanglah dengan penuh sukacita Tuhan, sekaligus engkau diutus menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah keluargamu dan lingkungan di mana engkau hidup bersama. Tuhan menyertai. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Terimalah kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih sayang dari Bapa kita yang di surga, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.